Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya level di sini ada BTC USD.D, BTC USDT, di mana kita mengalami adanya kalau misalnya kita lihat di intraday kita ada namanya falling wedge atau namanya rising wedge yang membentuk suatu pola dari pola kalau misalnya dia lihat wave itu adalah pola dari keempat ke lima, di mana ini adalah complex cycle yang di kelima 4 ke 5 sebelum dia akan melakukan namanya correction. Dia naiknya tanda-tanda ini adalah tanda-tanda selesainya uptrend, dia sudah naiknya sudah exhausted. Yang sebelum dia naiknya enteng seperti ini tidak banyak restriction dan akhirnya mulai adanya sideways, setelah itu dia naik lagi ke atas, terus ada sell off pertama kali, setelah ada sell off dia kembali lagi ke harga ke atas, tapi naiknya pun tidak laju, jadi naiknya pelan-pelan ke atas, sell off lagi di sini, sell off sedikit, naik lagi ke atas bikin higher high, sell off lagi di atasnya, terus bikin higher high lagi, sell off lagi. Nah, jadi tetap dalam keadaan uptrend kali ini tolong berhati-hati pada BTC di level-level ini 70.000, dari 70.000 ini harus berhati-hati. Karena kita kalau misalnya kita ngambil median di sini dari atas bawah sini sampai ke atas, kita kalau ngambil Fibonacci ya, Fibonacci kita akan mengenai di level 05 atau level 06, dia akan kemungkinan kembali akan retest di level 06 di sini. Kenapa? Kalau kita kembali ke chart weekly, di sini kita ada historical resistance pada 12 April 2021 yang menyatakan 64.860 adalah level high di Binance, adalah level tertinggi Bitcoin sebelum dia melakukan penurunan sebesar 50%. Kita hitung 50% di sini, ada 55%. Jadi dia kemungkinan akan retest level support yang di sana. Kalau misalkan level support ini tidak kuat, akhirnya kita akan kemungkinan akan turun lagi levelnya ke kisaran level 51.300. Itu level support kita berikutnya kalau misalkan level 64.000 itu ditembus. Jadi ada kemungkinan turunnya lagi. Kalau misalnya sampai ke sana kita ada keturunan 30%. Dan di video saya sebelumnya saya menyatakan kalau misalkan akan ada kemungkinan kita sebelum halving dan setelah halving kita akan adanya sideways atau downtrend sideways atau time correction. Time correction berarti harga bergerakan itu yang boring, dan tapi itu salah satu saya harapkan adalah time correction, di mana kalau BTC sideways untuk berkepanjangan berarti altcoin sudah masuk alt season. Ya, sebelum halving ini altcoin naik, alt season berarti saya harapkan itu hal yang sangat sangat positif. Dilihat lagi pada 4 hour kita melihat ada sell off, volumenya naik, mulai naik. Kemarin di sini harga penurunan, di sini penurunan lagi, ada sell off, volume naik, di sini ada volume penurunan. Di sini setiap kali ada volume turun, kita memiliki kenaikan volume. Jadi ini saya punya tanda-tanda ini udah mulai riskan untuk BTC USDT kalau kita looking for long di sini. Jadi di sini kita mulai less risk untuk BTC USDT atau altcoin lainnya, karena kalau misalkan BTC drop yang lainnya juga akan mengikuti. Jadi mulai kita take profit little by little di sini. Saya sarankan take profit kalau misalkan apalagi yang full risk on, yang 100% uangnya masuk ke dalam cryptocurrency, tolong untuk selalu take caution di market cryptocurrency, terutama di saat hyper bullish seperti ini. Berapa hari yang lalu saya di-share video oleh ayah saya untuk menyatakan kalau misalkan dari crypto banter dia sudah menunjukkan positionnya dia. Saya juga jarang lihat videonya dia. Cuman dia salah satu tanda-tanda yang saya tahu kalau misalkan orang sudah masuk fase euforia, dia mulai ngomongin tentang psikologi orang lain dan dia mulai menunjukkan kalau misalkan ini udah capitulation dan lain-lain, membicarakan orang lain. Dan tapi dia juga sendiri menunjukkan position longnya dia dengan jutaan USDT returnnya gitu. Jadi itu mulai tanda-tanda kalau kita sudah masuk capitulationnya. Dan kita nggak tahu kalau misalkan dia seorang whales, kalau dia seorang whales dan menunjukkan dengan returnnya uangnya dengan sebanyak itu, dia akan membangun opini dengan orang pemain-pemain baru yang masuk cryptocurrency. Kalau misalkan dia returnnya banyak sekali, uangnya sampai jutaan USDT, jutaan dolar, dia main kripto hanya long 10%. Dia membangun untuk orang-orang bermain leverage, dia membangun orang-orang yang baru untuk mendapatkan uang di waktu yang cukup berbahaya, riskan seperti ini. Dan apa lagi dari video-video yang saya bilang sebelumnya, kita ada di rising wedge, jadi ini area yang cukup berbahaya. Jadi pelan-pelan kita take profit. Kalau harganya naik juga nggak ada masalah, tinggal rebuy back.
Tapi akan suatu saat kita lihat di weekly, di chart weekly, oh ini terlalu berantakan, saya ganti BTC USDT-nya dengan chart yang lain di KuCoin misalkan. Oke, kita clear. Di sini kita ada kenaikan dari bulan Januari 2022 sebelum dia sideways ya. Dia sideways ke sini 29 Januari dia baru naik lagi. Kita belum ada istirahat selama 3 bulan. Kita belum ada istirahat selama 56 hari. Sudah hampir 2 bulan kita uptrend, nggak ada istirahat. Istirahatnya cuma sekali doang nih di 1 minggu doang ya. 1 minggu kita kejepit di sini sebelum dia running lagi. Jadi kita akan kemungkinan ya kalau mau retest lagi level-level itu doang, level ini nantinya di level 50 itu nanti kita ngomongin BTC USDT dulu. Kita BTC USDT dia retest di 64.000 dulu. 64.000 di sini nggak tertahan ya, kita akan berbicara nanti level berikutnya di 59 nggak tertahan, kita akan berbicara lagi di 50.000, daerah 51.000. Ini level-level supportnya. 50.000 nggak tertahan, di kita di 49.000. Harga tembus ke sana kalau misalnya kita mau pasang limit order nggak ada masalah. Limit order pertama yang kita pasang ada di 64.000. 64.000 harganya pull up lagi ke atas, jual. Namanya quick money, quick profit. Sesuatu yang cepat dia kita dapetin, cepet-cepet buang. Kalau nggak kita tahan-tahan, kemungkinan besar dia akan continuation. Kalau misalkan dia dengan cepat bisa pergi ke sini, terus bisa pergi lagi ke atas, dan di sini holding dia lama, pergerakannya dia sideways, sideways, sideways. Nah, kemungkinan dia akan downtrend lagi. Karena dia sudah dapat momentum untuk mengeluarkan barang dengan cepat, terus akhirnya dia return lagi ke atas, dia kembali ke atas di sini untuk accumulation, untuk dia ngedam lagi. Karena setelah kita uptrend dan saat harga turun dan kembali lagi ke atas, orang-orang akan merasakan apa namanya capitulation, bukan capitulation, namanya orang-orang akan merasakan namanya complacency, di mana harga di sini sudah mulai belief di sini kita ada area resistance itu ditembus, akhirnya kita mulai ada rasa belief. Kalau misalnya sudah rasa belief dan akhirnya kita di drop lagi dan harga kembali di atas rasa belief kita, secara psychological kita akan looking for long lagi di sini, area untuk long. Sedangkan ini area all time high-nya kita sudah fail. Di weekly juga kita akan berharap dia bertahan di all time high-nya 2024 ini. Kalau dia nggak bertahan dan dia kembali minggu ini close, berarti kita belum ada namanya signal di 1 week untuk long term itu untuk dia akan melanjutkan pergerakan utamanya untuk pergi lagi ke atas. Jadi untuk BTC USDT minggu ini cukup signifikan pentingnya karena kita akan masuk ke dalam fase utama di sebelum halving. Kita akan halving kurang lebih selama berapa lama lagi? Sebentar saya hitung. Kita akan halving dalam 30 hari. 30 hari lagi kita akan halving. Dan secara historical 30 hari setelah halving dan sebelum halving kita akan mengalami correction. Correction ada 2 tipe. Ada price correction atau time correction. Time correction harga market dibikin boring. Kalau time correction kemungkinan besar kita akan ada extended market sampai di bulan 17 September sebelum kita BTC running lagi. Dari mana saya dapat sampai September ini? Kalau kita historical kita lihat di sini ada kenaikan selama 144 hari ya. Kenaikan sebelum itu dia sideways selama 149 hari. Kalau misalkan di sini dia naik dari sini bottomingnya di sini dan dia terus naik ke atas ini selama 185 hari, akan ada kemungkinan dia bergerak ke sini juga 189 hari. Tapi ingat, ini datanya cuma satu periode sebelum. Jadi kemungkinan ini terulang sama lagi akan sangat minimum. Tapi a little data is much better than no data at all. Jadi ini hanya sebagai guideline, kita memiliki potential plan A, plan B, plan C, and etc. Jadi kalau misalkan kita melakukan pekerjaan seperti ini, yang kita perlu perhatikan adalah yang pertama kita lihat dulu pergerakan kecilnya. Jangan terlalu fokus di pergerakan besar, jangan terlihat gerakan besarnya.
Kalau untuk long term nggak ada masalah. Maaf, saya perbaiki. Kita lihat pergerakan jangka panjangnya. Ingat, balik lagi, jangan terlalu zoom in. Kita melihat suatu BTC adalah suatu pergerakan yang dalam bullish, sangat bullish, tapi tidak menutupi kemungkinan dia akan mengalami correction sebagaimana misalnya seperti ini. Kalau misalkan dia mengalami seperti itu, ya berarti jangan panik, dia toh correction doang gitu. Dan secara historical kita sebelum halving kita ada correction, dan setelah halving kita ada correction selama 1 bulan gitu. Jadi 1 bulan setelah dia halving baru harga ngepam lagi seperti utama. Yang saya harapkan adalah time correction, di mana time correction berarti harga kripto itu, harga BTC terutamanya sideways, dan altcoin mulai pumping, kita masuk ke alt season. Kalau misalkan price correction, harga BTC turun terus, ya well susah untuk masuk uangnya ke altcoin, agak sulit. Naiknya bakal pelan-pelan, perpindahannya akan pelan-pelan karena BTC turunnya juga kan nggak mungkin langsung turun begini toh kan nggak. BTC kan pasti turunnya begini, nanti sini, nanti sideways dulu, nanti baru turun lagi, naik lagi. Nah, yang fase-fase seperti inilah dimana nanti altcoin baru di pump. Nanti dia sideways lagi di sini BTC, di sini baru pump, di sini daerah sidewaysnya. Begitu aja, nanti pelan-pelan. Yang penting kalau misalkan sekarang kita punya 2 skenario, di mana sekarang kita ada di weekly, kita harus perhatikan dulu. Weekly ini kita harus clear breakout di atas 64.000 hingga ke 69.000. Ini kita harus reclaim level ini untuk sebagai area base support kita untuk BTC lanjutkan harga ke harga 100.000 dan seterusnya. Namun kalau level ini di break, kita akan melihat kita akan melihat correction, pola correction yang baru. Dan correction itu kalau misalnya kita bisa uptrend selama 189 hari, kenapa toh correction nggak akan bisa 189 hari kalau time correction. Namun kalau misalkan price correction ya paling bentar, cuma 70 hari atau setengahnya lagi sebelum dia pumping lagi. Nah, tadi dari segi BTC-nya, sekarang kita bahas dari segi USDT.D-nya. Kalau dari segi USDT.D yang kita sedang lihat kemarin di video-video kemarin, kalau ditonton, tolong diperhatikan, itu kita dalam fase di area yang cukup berbahaya untuk BTC dan kripto secara keseluruhan. Kenapa? Karena kita ada di area buying atau area power dari demand dari USD masuk pada pasar kripto. Di sini ada area support di area 381 hingga ke area 370. Di sini ada historical, ada data yang menyatakan di sini ada pembeli USDT masuk untuk menahan harga kripto naik lebih lanjut ya. Harga naik itu ditahan di level ini, dan sekarang kita ada di level tersebut dan sekarang kita akan ada kemungkinan, dan kemarin ini kita namanya di shadow, ada candle bullish continuation, kita di shadow di sini dan kita lagi sedang tertahan. Dan kita lihat di intraday-nya, sekarang kita ini ada namanya falling wedge. Falling wedge itu berarti tandanya bullish, beda samanya rising wedge. Kalau rising wedge tandanya kita bakal ada correction, akan adanya correction. Kalau misalnya di sini ada correction juga untuk jangka pendeknya kita akan correction. Jadi untuk USD saya melihat ini bullish ya. Di one hour, walaupun moving average sedang downtrend seperti ini, kita akan ada kemungkinan kita akan retest level-level di atas ini di 470. Di level ini juga kita belum retest lagi di level 412 sampai 423. Masih ada level-level yang belum di field. Di daily-nya pun juga kita lihat money algonya apakah ada. Oh, susah lihat pakai ini, kita lihat manual aja. Kita lihat ada nggak area gap. Ini area gap udah di field satu, nggak masalah, berarti nggak akan ngetes di situ lagi mungkin, cuman kemungkinan kecil. Ini area gap ada, nah, udah di retest belum, kita tandai ya biar gampang untuk melihatnya apa yang saya omongin. Di sini ada area gap nih, gap harga satu. Jadi ada 3 candle di sini, candle 1, candle 2, candle 3. Candle 1 dan 3, candle 2-nya kita abaikan. Candle 1 dan 3 itu lanjutan weeknya nggak papasan, beda sama ini. Yang ini
Dan kalau kita ada week 1 dan 3-nya, ini gap. Ini gap yang lebih kecil lagi. Ini gap lagi, sudah di retest. Banyak gap. Jadi kita setiap penurunan banyak gap. Ini sudah di level di sini sudah di retest. Level yang ini, kenapa yang ini kok nggak ada gap? Jadi kalau kita hitung candle 1, 2, 3, ya, kalau kita hitung dari weeks ke weeksnya, ya, satu, ini kan weeknya dari dalam. Jadi nggak ada gap. Antara gap itu nggak ada. Sini 1, 2, 3 nggak ada gap. 1, 2, 3 nggak ada gap. 1, 2, 3 nggak ada gap, nggak ada gap, nggak ada gap. Jadi sudah mulai gapnya udah mulai nggak ada. Itu pertama tanda-tanda ini akan bullish. Yang keduanya juga di sini ada banyak gap-gap yang di atasnya ini, yang atasan dikit itu belum di retest. Dan kita punya area yang dari support resistance level di sini juga yang di dailynya, ya di level 5.24 ini belum ada pengetesan, ya. Untuk jangka panjang saya bukan mengatakan oh udah BTC udah sekarang bearish, enggak bukan begitu. Sekarang kita dalam keadaan ingin adanya correction pada USD.D. USDT.D correction adalah sesuatu yang bisa jadi hal yang bagus kalau kita lihat SPX USDT dalam keadaan SPX 500 USD. Kalau dalam keadaan ini akan mengalami pullback. Kalau di SPX mulai ada penurunan, uang dari saham indeks Amerika akan sedikit-sedikit akan masuk ke dalam kripto. Nah, apalagi kalau sentimennya sudah mulai baik. Kita ingin ada dua hal katalis yang terjadi, SPX 500 ada penurunan dan USD dalam keadaan bullish. Saat bullish dia akan pindah masuk ke cryptocurrency, akan masuk untuk masukin dananya karena dia melihat itu adalah sebuah peluang karena pullback di uptrend. Karena adanya pullback di uptrend, pemain-pemain besar di saham akan mulai melihat BTC atau cryptocurrency secara keseluruhan menjadi suatu peluang. Kalau sudah masuk peluang, orang-orang akan pindah dananya dan mendorong harga kripto lebih masuk, lebih tinggi lagi. Dan disitulah mulai fase di mana mainstream consumer sudah masuk ke dalam pasar kripto. Itulah di mana baru keuangan yang betul-betul return yang besar datang setelah itu. Kalau sekarang naiknya naik 110 kali ada, 20 kali ada, cuman naiknya hiccups gitu. Jadi agak cekukan. Hari ini naik, besok 2 hari 3 hari ngumpet dulu harganya di chart yang ini, besoknya lagi pelan di berapa aset yang lain baru pumping. Kalau misalkan di alt season yang sesungguhnya satu pumping semua pumping, cuman palingan 1 2 koin aja yang benar-benar nggak naik, dikit aja yang nggak naik. Masa-masa itu cuaca di 2016 sampai 2017 sampai 2018 awal itu tuh seperti itu. Jadi satu koin naik semua naik, cuman palingan 1 2 segelintir koin aja yang nggak naik. Nah, sekarang kita belum melihat fase seperti itu dan SPX 500 masih dalam keadaan bullish. Ngapain sekarang kalau dalam keadaan bullish? Pemain-pemain saham itu pindah ke kripto. Jadi uang kripto ini yang masuk siapa kalau bukan pemain-pemain barunya, itu jadinya siapa? Utama harus dari orang saham. Dari orang saham mulai ngomong-ngomongin ke teman-temannya dia yang belum main saham, habis itu ngomongin harga cryptocurrency. Nah, setelah itu artis-artis ngomongin cryptocurrency. Disitulah mulai tanda-tanda kita akan masuk ke dalam fase bubble lagi. Kalau misalkan sekarang kita masih dalam keadaan yang sangat aman, namun USDT.D balik lagi kita dalam area yang baik untuk melakukan penjualan cryptocurrency untuk mengambil profit sedikit demi sedikit. Bukan semuanya sold out, semuanya kita jual ya, enggak. Kalau misalkan Anda adalah orang-orang yang saat itu beli cryptocurrency di level-level ini, pertahanin aja. Tinggal sekarang mah nonton, ngapain nonton juga, lakuin hal yang lain aja, nggak perlu duduk manis aja udah sekarang. Karena beli saat awal-awal di bulan Oktober itu sesuatu yang sangat luar biasa. Timingnya could not get better any better, nggak ada. Daerah sebelumnya di sini masih riskan. Kalau di sini ikut hitungannya laki, di sini sudah luar biasa superb. Dan akhirnya kita bisa lanjut continuation turun ke bawah. Sekarang lihat moving average-nya, ini kita sudah melandai turun yang sangat tinggi. Biasanya moving average akan selalu adanya set sedikit nih kan correction. Nggak selalu begitu.
tapi akan suatu saat dia akan correction dan akhirnya kembali lagi mendekati moving average yang lebih rendahnya. Jadi selalu kan sini naik moving average-nya, perhatikan harganya kita tutup dulu harganya. Height. Nah, ini kita lihat nih moving average-nya. Moving average selalu naik seperti ini. Moving average naik, akhirnya dia moving average yang rendah nih, yang paling tipis, akhirnya turun. Akhirnya naik lagi, berkenaan lagi sama moving average 2 dan 3, seperti itu. Kayak di sini dalam keadaan bullish, moving average naik, ada waktunya untuk istirahat, naik lagi, istirahat, turun lebih ekstrim lagi, sebelum dia pergi lebih tinggi lagi, istirahat lagi, naik lagi, istirahat lebih dalam lagi, baru terbang lebih tinggi. Seperti itu jadinya kalau misalkan dalam keadaan downtrend pun kita belum ada ya, mana contohnya. Nggak ada, karena USD.T dari dulu itu naik terus. Dan ini adalah kenapa USD.T naik, tapi cryptocurrency harganya ikut naik, karena mainstream masuk ke dalam market crypto. Jadi USD.T naik bukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik. Pada jangka long termnya nggak ada masalah, sangat very good, very nice. Jadinya kita nggak pengen USD.T ini benar-benar tenggelam gitu, enggak. Tapi yang kita harapkan adalah harganya naik dulu ke atas, akhirnya dia bisa continuation pullback, harga dominansi market cap-nya pindah ke cryptocurrency. Yang kita perhatikan lagi BTC.D, balik lagi BTC.D, kita masih dalam keadaan downtrend. Untuk dominansinya kita masih dalam suatu range harga, masih di atas range 55, kita FOMO BTC USDT. Kita masih di level 57, 50-90 ini area supportnya BTC paling rendah 50%. Di 52.54, 50.54 ini adalah area support terbaru untuk BTC.D. Ya balik lagi. Kalau kita ngelihat secara USDT versus dari USDT, balik tadi saya bilang USDT dalam keadaan sesuatu yang buruk, kita harusnya sell off untuk ambil USDT. Itu benar kalau kita fokusnya adalah gains di mata uang dolar atau rupiah. Tapi kalau dalam uptrend ini kalian ingin maksimalisasi holding BTC kalian, dan dari kemarin uptrend itu kalian holding BTC, misalkan kalian beli dari 27.000 BTC, beli dari 27.000, terus sekarang belum beli altcoin, nggak ada masalah untuk beli altcoin sekarang, karena kita lihat di daily Wild BTC adalah salah satu contoh yang buruk. Kita lihat BNB USD, BNB BTC. Ini contoh yang manis banget. Kita downtrend, ya. Kita downtrend selama 1 tahunan lebih, November sampai 9 Desember 2023. Itu dibandingkan Bitcoin, Binance dibandingkan dengan Bitcoin. Binance itu lebih lemah daripada BTC, makanya harganya turun. Dan per tanggal 6 Desember, BNB menunjukkan dia memiliki potensi yang lebih kuat daripada BTC. Akhirnya sudah mulai bikin higher high. Masih higher low, ada bikin higher low, masih lower high, relatif terhadap ini. Bikin higher high akhirnya, bikin higher low, bikin higher high, dan mulai accumulation di sini. Harga mulai tidak berpola, namun harga low di sini, maksudnya downtrend pada BNB BTC sudah di break, dan kita sudah masuk ke fase accumulation di situ. Dan baru aja kemarin kita sudah keluar dari BNB BTC, sudah keluar. Jadinya kita sudah masuk ke dalam fase tanda-tanda out season, baunya sudah ada. Kita lihat yang sembarangan di sini ada watchlist. Kita bisa pilih aja yang mana aja. Misalkan Magic BTC. Ini masih downtrend kan dibandingkan dengan BTC. Sedangkan kalau kita lihat Magic USDT, adanya kenaikan, tapi performanya
It's nothing, nggak ada bagus-bagusnya. Kalau kita lihat ETH BTC juga belum ada apa-apa. Pergerakannya masih di situ-situ aja, masih di area support selama berapa lama ini menjadi support kita? Selama 1000 hari. Berarti udah hampir udah 3 tahun lebih. Dia menjadi area kita di hovering di level itu untuk Ethereum dan BTC masih segitu-segitu aja. Dan tanda untuk penguatannya udah ada. Namun belum benar-benar breakout clear seperti BNB BTC. REN BTC. Moving average masih jelek. Moving average masih jelek, ini jelek. Kita balik lagi. Penasaran saya BNB nih, BNB BTC. Lihat moving average-nya udah bagus ya. Udah bagus. Dia dulu nih. Saya belum nemu yang lain, belum saya perhatiin banget sih. But BTC masih jelek. Saya pilih asal-asalan aja. Loka BTC jelek. Nexo, Waves masih jelek. MDX. Makanya ini kenapa dia naiknya masih ngadet-ngadet. Karena kita masih belum all season total. BTC masih running duluan. Namun kalau kita bandingkan kayak misalkan Dodge BTC. Moving average sudah bagus. MIM udah pada bagus. PP BTC. Kok jelek BP BTC. Ini nggak ada pairnya, di mana-mana nggak ada pairnya. Tapi kita bisa bikin PP USDT, BTC USDT, kita bisa bikin sendiri. Oke, bagus kan PP itu, lihat. Misalkan terus kita ship BTC, udah bullish bandingin sama yang lain. Arkham, Sol jelas ini mah. Makanya kalau punya Sol jangan dijual, Sol pertahanin. Punya Santos sudah bagus, moving average-nya udah bagus. Masih jelek. Alvin, PHB BTC udah running, sekarang udah deketin moving average di sini. Kalau misalkan mau beli juga bagus. Lihat, udah flooring di sini PHB di situ udah, di sini juga udah mulai bikin floor. Phoenix gas beli injection, kita lihat balik lagi di dailynya udah bagus sebelumnya. Kalau kita lihat Avax BTC juga salah satu yang udah bagus dan dia lebih clear lagi malah dibandingkan injection, udah sangat baik, udah clear, udah breakout. Di sini juga areanya sudah dibikin, low-nya udah di breakout, udah bagus. Di 1 hour-nya kita lihat ada consolidation di situ. Avax pertahankan. Maker di daily-nya ini agak lebih sulit nih. Maker tuh lebih apa ya, harganya berdekatan sama BTC, jadi gitu-gitu aja, dia nggak terlalu, belum ada sesuatu yang menarik deh dia. Karena pun dia keluar itu di akhir bull market 2017 ya, 30 Januari dia belum ada sesuatu yang signifikan dilakukan oleh BTC, oleh Maker terhadap BTC aja. Perbandingannya masih sangat sedikit gitu. Dia running di saat BTC lagi running terbesarnya juga, akhirnya langsung di 10 September dia ada penguatan sedikit, correction selama 2 tahun, 1 tahun ya, 1 tahun, Februari Januari, correction lagi, penurunan lagi selama dari 21 April sampai sekarang masih segitu-gitu aja. Maker masih kurang lah, masih banyak pair yang lebih bagus. Tapi kalau daily-nya kita lihat udah mulai ada perputaran harga lagi. Namun dari volume juga udah oke. Could be. AJIX daily-nya udah mantap. AJIX BTC. Mau beli sekarang juga manis banget ini. Manis lagi breakout ini AJIX Bitcoin. Di BTC kita balik lagi ke daily-nya, masih kurang bagus, masih pilih yang lain, masih one SPF, jangan Wonton TRB masih jelek. WBTC ini apa lagi, DYDX masih kurang.
LTC BTC masih belum. Ya, LTC BTC itu menjadi gong. LTC BTC ini kalau misalkan dia udah mulai uptrend, dia pasti ngegong duluan. Kalau misal altcoin udah mulai bermunculan, dia udah clear duluan. Ya, kayak misalkan contohnya pada apa nih? 24 Maret 2023, ini ada sideways di sini. Ada penguatan altcoin pada saat itu. Sedangkan sekarang kita masih dalam keadaan downtrend yang cukup lama. Jauh kita dari LTC BTC selalu downtrend. Dari 2013 terus turunan terus. Tapi kita lihat ada penguatan terakhir 13 Juni. Di sini juga ada penguatan di 27 Februari. Ini awal-awal nih, awal-awal alt season nih. Ya, alt season nih masuk di 27 Maret. Saya ingat tuh Maret dulu masuk alt season kita. Alt season kita masuk di April 2015, dekat-dekat April, Maret. November beda sih dari 2013, beda nih ya. Alt season. LTC juga enggak lah. Di sini juga mungkin April nih, area-area tanggal-tanggal ini lah udah mulai nih. Kita tinggal tunggu-tunggu aja alt season bulan-bulan ini, Maret April. Balik lagi ke daily. Kita lihat aja daily bagus lawan BTC, berarti kita pilih. Tapi kalau enggak, ada untung nanti saya baru beli chart ini kan, yang bayar. Sekarang sementara nggak dulu. Buat makan dulu aja. Numier. Ini salah satu koin lawas banget. Weekly juga lawan BTC masih juga kalau stabil kayak begini bagus lawan NMR BTC gimana? MR USDT. Ada performanya bagus tuh. Kalau dia lawan BTC aja bisa kuat kayak begitu. Ya 10 sampai ada dari 2013 2017 kayak udah ada. Di sini nggak belum muncul nih Numier. NMR USD ada kripto. Ya kan? 17 sudah ada Numier. Masih ingat kan? Alhamdulillah. Jadi oke lah, masih oke. XRP BTC juga masih downtrend, banget XRP. Bakal balik lagi aja nggak tahu, emang nggak pernah naik nih kalau misalnya lagi pumping aja tuh. 7 Juli 18 beda sendiri nih, beda juga 13 Maret 2017 mas semua, 18 Januari 2021 semua naik. Maret ya, Desember nih apa, Desember, Januari, Februari, Maret naik. Sini Maret juga sampai bulan April, Mei, 2 bulan naik. Kita untuk alt season untuk mungkin 2 bulan naik. Nggak semua, nanti gantian nanti kuantum. Tadi yang bagus saya penasaran itu Dutch ini juga. Ini weekly-nya udah pernah bagus 28 Desember, berarti ini pre-pump loh. Ini kan saya pakai chartnya logaritmik. Saya ganti ini aja di pre-pump. Karena kita lihat logaritmik, kalau misalnya setiap naikkan lebih dari 100% akan pakai logaritmik. Karena di sini 1000, di sini 6000 ya kan naik itu. Lihat dibandingin dengan BTC. Bayangin nanti satu BTC naik ke sini naik 600. Naik ya 70 kali lipat. Apa sih? Kalau misalkan 200 kan naik 2 kali naik 3 kali lipat. Di sini punya BTC 1 BTC, naik ke sini 129. Di sini kan berarti punya 3 BTC. Ya. Naik ke sini berarti punya 10 BTC. Punya 13 BTC. Naik ke sini berarti kan kali 70 BTC dia. Nah, sekarang turun lagi. Ini ya tinggal continuation. Ini continuation. Yang bilang ini agak susah naik tuh monggo. Yang ini kan time frame kita di monthly aja sama aja. Bedanya sama Arbitrum apa? Kita lihat di sini ada air high, ya all time high-nya tembus. Sekarang kita moving average secara monthly ini correction, dia lagi accumulation. Accumulation di sini moving average sangat bagus. Apa yang menghentikan dia Dutch BTC ini nggak sampai ke 0,004 ribu? Nggak ada.
Dari sini naik ke sini aja berapa persen? Terus 10.000 lagi. Nggak ada masalah untuk naik ke sana. Apalagi ini baru fase pertama, fase kedua, leg keduanya belum ada. Nah, ingat perlu lagi kalau misalnya ini adalah super cycle di tahun 2024-2025 ini adalah super cycle. Super cycle itu berarti kalau misalkan dari wave satu dan wave kedua, wave satu, wave 2, wave 3 itu kan rulesnya itu dia kan tidak bisa paling pendek kalau menggunakan Elliott wave. Dia tidak bisa paling pendek dalam wave dibandingkan wave satu, 01 atau 45 dia nggak bisa paling pendek. Antara 01 lebih pendek kepada 3 atau 45 arah 45 lebih pendek kepada 23 itu nggak masalah. Tapi 3 ini nggak boleh paling pendek. Jadi ini akan lebih panjang. Ya, ini akan lebih panjang atau next year, the next after this baru kita lah mengalami super cycle. Tapi lawasnya paling sering terjadi adalah dari titik 2 dan ketiga adalah cycle terkuat. Kalau kita menggunakan Fibonacci, target kita di sini kan begini. Susah, dapat kita pakai extension. Trend base Fib extension. Dari bottom ke atas, kita tarik paling rendah. Dapet lah ini angka saya nih. 16 saya di sini. Itu extended di sini kalau misalnya target 3. Ya kalau enggak ya di sini. Satu. Kalau fail di 06. Seburuk-buruknya itu lihat ya. Kalau misalnya kita bandingin di sini 06. 910 kali lipat. Misalkan di sini naiknya 50 kali lipat. Dari sini naik 87-90 ribu kali lipat. Ya, tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu waktu. Karena old money di sini belum tentu dia masih holding. Di sini udah pada selling, udah ngeliat ini paling harga paling top. Di sini baru ground zero lagi dari nol lagi. Kita nggak ngeliat masa lalu, forget. Tapi kita bisa ngeliat polanya dari masa lalu bisa. Tapi pemainnya belum tentu sama di sini. Jadi it's okay untuk nggak ada waktu telat untuk lihat Dodge BTC, malah kita melihat potensial lebih kuat lagi Dodge BTC dibandingkan dengan bertahun-tahun yang lalu. Elon Musk aja bukan awal-awal ada Dodge dia langsung beli, nggak, dia datang di dunia kripto lebih telat daripada yang lain, terus dia holding Dogecoin salah satu yang paling besar juga, saya yakinnya begitu, nggak tahu juga sih. Tapi kalau misalnya dia pengen buka X sama Tesla ingin gunain Dodge sebagai mata penjualan, masa dia nggak holding Dodge? Dia kan businessman juga, pasti ngerti lah. Oke, sekian.